Nah, oke, jadi di sini saya akan menjelaskan gitu ya bagaimana dasar teori dan tahapan dalam menentukan nilai konstanta Pegas tanah atau subgrade modulus untuk analisis interaksi tanah struktur atau soil structure interaction, biasa disingkat dengan SSI. Permodelan ini mengacu pada metode metode Chang tahun 1937 dan dasar JSHB atau Japan Specification for Highway Bridge. Nah, jadi di sini bisa kita lihat gitu ya pada ilustrasi di sebelah kiri sebuah fondasi tiang gitu, tiang pancang yang tertanam di dalam tanah tidak kita jepit secara kaku atau rigid, melainkan efek kekakuan tanah kita simulasikan secara diskrit menggunakan elemen pegas di sepanjang badan tiang gitu ya. Jadi kekakuan tanah itu dilambangkan dengan pegas horizontal atau KH gitu ya. KH ini yang dipasang di sisi kanan dan juga kiri elemen tiang per pias kedalaman atau biasa disebut dengan delta H. Jadi jaraknya ini disebut dengan delta H gitu. Nah, sementara itu untuk menahan gaya aksial di ujung paling bawah tiang, itu kita modelkan satu pegas vertikal tunggal yaitu kaki sebagai representasi dari daya dukung ujung tiang. Cuma pada kasus nyatanya gitu ya dalam permodelan itu biasanya kavi ini tidak kita isi melainkan kita jepit itu biasanya. Kalau tidak jepit biasanya dibuat menjadi sendi seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kita akan masuk ke aspek formulasinya gitu untuk mendapatkan nilai kekakuan pegas. Jadi langkah pertama itu adalah menghitung koefisien reaksi tanah subgrade lateral atau nilai KH. Jadi rumus utamanya itu adalah KH sama dengan K0 dikali Y pangkat min setengah. Nah, jadi di mana K0 itu didapat dari persamaan yang ada di bawah, alfa P dikali dengan E0 dikali D pangkat min 3 per 4. Jadi melalui rumus ini, standar JSHB memperhitungkan efek skala non-linear gitu ya, yang artinya nilai kekakuan tanah akan dipengaruhi oleh diameter, modulus elastisitas tanah atau N0, faktor koreksi kedalaman atau alfa P, serta target deformasi atau defleksi horizontal yang diizinkan. Nah, itu biasanya bernilai 1 cm itu. Lalu selanjutnya untuk nilai KH, yang tadi barulah berupa nilai modulus persatuan volume gitu ya, dalam satuan kilogram per sentimeter pangkat 3. Nah, agar bisa di-input ke dalam software analisis struktur ya, semisal kayak SAP 2000 gitu ya, atau ETAPS gitu, atau semacamnya, itu biasa dibuat dalam bentuk satuan gaya per panjang gitu, atau kilogram force per sentimeter. Nah, itu kita harus mengalihkannya dengan luas kontak tiang pada lapisan tersebut gitu. Maka digunakanlah rumus KXY, jadi yang di bawah ini, kombinasi dan skala Pel. Dengan rumus KXY sama dengan KH dikali D dikali delta H gitu. Nah, jika kita mengacu pada tabel kalkulasi Excel yang sudah disiapkan gitu ya, di kolom KX sama dengan KY itu, nah itu kita membagi tiang biasanya itu per pias kedalaman 1 meter gitu. Jadi delta H-nya itu biasa diambil 1 meter atau 100 cm gitu. Nah, dengan mengalihkan nilai KH dengan diameter tiang dan juga lapisan pias, kita akan mendapatkan nilai poin spring lateral akhir yang disiap untuk di-assign atau di-inputkan pada setiap node atau join elemen tiang di software struktur gitu ya. Nah, jadi dengan menerapkan metode pegas berarah horizontal atau KXY gitu ya di sepanjang tiang dan pegas vertikal di bagian ujung tiang gitu ya. Biasa di sini kita buat sebagai jepit biasanya. Nah, perilaku deformasi serta gaya dalam yang dihasilkan struktur atas itu akan menjadi jauh lebih realistis mendekati kondisi asli di lapangan. Nah, sekalian menjelaskan mengenai dasar teori perhitungan pegas SSI untuk fondasi tiang gitu. Jika ada mungkin pertanyaan, nanti boleh untuk disampaikan di komentar gitu ya. Namun pada video di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail gitu, menghitung satu persatu sampai dapat nilai KH, melainkan menggunakan rumusan yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, jadi mungkin secara garis besar, beberapa inputan dari jenis fondasi itu akan dimasukkan di sebelah tabel kiri ini. Di antaranya ada diameter panjang, lalu di sini akan secara otomatis terhitung untuk keliling dan juga luasnya. Ini berupa displacement atau perpindahan izin gitu ya, 1 cm mengikuti dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan nilai koefisien alfa P. Ini menggunakan berdasarkan standar yang sering digunakan saja gitu. Oke, selanjutnya di sini ada data dari bor
bor log gitu ya. Misal kita melakukan SPT itu biasanya ada beberapa data yang perlu kita input di sini ya. Jadi di bagian atas ini merupakan zona atas dan juga bawah gitu ya, kedalaman. Misal dari 0 sampai 2 meter gitu kita tinjaunya gitu ya. Lalu jenis tanahnya apa gitu. Di sini sudah terdokumentasikan gitu. Lalu ada N1, N2 dan N3. Jadi maksudnya itu apa? N1 ini merupakan 0 sampai 15 cm gitu ya. Jadi data mentah jumlah pukulan hammer SPT di lapangan per bias kedalaman 15 cm. Nah, NSPT sendiri itu diambil dari N2 plus N3. Nah, itu mengacu kepada standar ASTM D1586 gitu ya. Nilai NSPT yang digunakan itu bukan total ketiganya sebetulnya. Jadi melainkan penjumlahan dari dua bias terakhir saja, N2 dan juga N3. Nah, bias pertama ini itu dianggap sebagai bias awal di mana tanah dasarnya itu masih terganggu gitu akibat pembersihan lubang bor atau setting drift gitu. Nah, selanjutnya itu di sini ada kelas CS. Ini hanya sebagai identifikasi apakah tanahnya itu dia behaviornya masuk dalam clay atau sand gitu ya. Jadi C untuk clay dan S untuk sand seperti itu. Lalu selanjutnya ada N0 koefisien, ini dalam satuan kilogram per sentimeter pangkat 2 gitu ya. Ini dan ini sama sudah, kilogram pangkat 2. Jadi pada kolom pengali yang koefisien konversi dan juga nilai modulus deformasi tanah awal gitu ya. Jadi kolom nilai yang akan menjadi link utama gitu ke tabel konstanta pegas itu dengan metode Chang yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya ada nilai CU gitu ya. Jadi estimasi gitu, CUS estimasi. Ini merupakan undrained cohesion, jadi kekuatan geser undrained untuk tanah kohesif gitu ya. Di bawah header tertulis itu rumus pendekatan dengan 6,25 dikali dengan nilai N. N adalah NSPT. Sementara yang adalah berat jenis gitu ya, diambil dari acuan NSPT juga untuk keperluan analisis beban tanah lateral gitu ya. Lalu ada FR dan juga ada KIB. Ini masih dalam satuan ton per meter persegi, namun jika kedepannya mungkin ingin dilakukan perubahan kilogram atau semacam itu bisa langsung dikonversi saja gitu ya. Jadi FR sendiri merupakan tahanan geser selimut tiang izin gitu ya, atau skin friction per lapisan tanah dari yang kita tinjau di sini. Lalu KIB ini merupakan tahanan dukung ujung tiang izin gitu ya, atau base bearing capacity. Jadi hanya ditinjau pada lapisan tempat ujung tiang pancang, ujung dari tiang pancang itu berhenti gitu. Misal berhenti di kedalaman 45. Kan nanti yang kita gunakan adalah KIB di kedalaman 45 tersebut gitu. Lalu di sini juga ada tabel untuk perhitungan konstanta horizontalnya gitu ya, berdasarkan data yang akan kita input nanti. Ini merupakan salah satu referensi yang digunakan gitu. Nah, oke, jadi di sini saya akan langsung mencontohkan saja gitu ya. Ini merupakan salah satu data tanah yang didapat dari hasil penyelidikan di lapangan. Ada 2 tab, 0 sampai 30 meter dan juga 30 sampai 60 meter. Nah, secara perhitungan gitu. Nah, di sini saya akan langsung mencontohkannya saja. Jadi kita bisa ambil untuk nilai N per kedalaman.
Nah, oke. Jadi berdasarkan parameter tanah yang sudah kita input, kurang lebih didapat untuk nilai konstanta horizontal yang bisa kita masukkan ke dalam software struktur itu kurang lebih seperti yang terlampir gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Nah, kedepannya kita akan memasukkan nilai KH tersebut ke dalam software struktur.